menindaklanjuti. Kami butuh istilahnya tambahan wawasan ilmu dari sahabat-sahabat kami, termasuk Pak Dr. Muhammad Syarif dan juga dari Bapak Sartono dan juga Bapak Isam. Nanti sistemnya bagaimana dari mahasiswa, pertama mungkin cukup mendengarkan saja, setelah itu nanti kalau ada tanya jawab, kita bisa dilanjutkan lagi. Itu. Koneksi ini. Ya. Moga Pak Isam bisa dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ketua STAI Islamic Centre Demak, pada yang terhormat Ketua Prodi PAI STAI Islamic Centre Demak, Asisten Prof. Ainul Yakin MPD beserta aktivitas akademika STAI Islamic Centre Demak. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenankanlah kami dari Institut Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar, IMA Kota Banjar, Jawa Barat, bermaksud silaturahmi yang mana dalam pertemuan online daring ini semoga kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan penuh suci ini kita tetap belajar bersama menuntut ilmu, baik itu ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi dan ilmu-ilmu lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenankan kami mewakili Sivitas Akademika IMA Kota Banjar. Ada 2 dosen dari Prodi PAI dan Prodi PGMI untuk share pengalaman berkaitan dengan materi PPL ya, baik itu dari model maupun strategi ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi pertama dari Pak Dr. Muhammad Syarif Hidayat, kemudian nanti mungkin dilanjutkan oleh Pak Asisten Profesor Sartono, kemudian nanti dilanjutkan tanya jawab bersama audien, para mahasiswa, mahasiswi STAI Islamic Centre Demak. Untuk memberikan waktu, dipersilakan Pak Dr. Muhammad Syarif Hidayat untuk share materinya. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Yang saya muliakan, hari yang terdepan, hormati sula wa ramsuri STAI itu ya, Demak juga segenap kita sangat kita STAI Center rekan-rekan mahasiswa ya yang materi moderator Bapak Dr. yang saya hormati. Mohon maaf ini suaranya agak kerak-kerak.
banjir mungkin ya, sedang berpuasa. Baik, langsung saja Pak Hitam, mohon di share ya. Oh ya, baik. Izin share ini Pak. Nampaknya. Share. Sudah terlihat Pak Dokter? Tolong share screen. Share screen. Belum? Sudah terlihat atau masih? Yang lain bagaimana, sudah lihat belum? Materinya. Ya, baik. Langsung saja barangkali Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa juga yang saya banggakan. Di kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit tentang strategi pembelajaran. Ya, jadi ini terutama bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan melaksanakan program PPL, kita sedikit tambah barangkali materi ya tentang bagaimana cara kita melaksanakan program pembelajaran di kelas. Ya, tentu kita ketika akan memasuki kelas, akan memasuki akan melaksanakan program pembelajaran, tentu yang pertama kita harus menyesuaikan dulu, harus memantaskan diri ya, harus memantaskan diri sebagai guru, baik itu penampilan ya, kemudian juga tutur kata, kemudian juga perilaku kita sebagai calon guru atau bahkan sebagai seorang guru harus memantaskan diri sebagai seorang guru. Kemudian seperti pepatah mengatakan bahwa guru itu adalah digugu dan ditiru. Tapi banyak di antara sekian guru atau di antara kita yang malah karena tidak memiliki persiapan yang matang, tidak memiliki konsep yang baik. Mohon maaf Pak, interupsi sebentar Pak. Halo. Ya. Materinya, jangan pakai materi niku nggih. Share screen. Start screen. Ya, Pak Isam, tolong Pak, belum terlihat. Belum terlihat ya? Di sini belum. Oh, belum. Ini ya oke, ini belum masuk ke materi Bapak. Jadi masih pembukaan ya. Iya. Oke. Jadi sekali lagi karena banyaknya di antara kita sebagai guru itu belum mempersiapkan dengan matang, sehingga guru itu bukan digugu dan ditiru, tetapi begitu masuk ke kelas ya hanya diguyu dan ditinggal turu. Nah itu yang miris karena kita dalam menyampaikan materinya tidak menggunakan media atau bahkan strateginya kurang pas, sehingga itu tadi siswa yang diajar itu malah ngantuk dan lain sebagainya. Barangkali ini yang akan saya sampaikan sedikit menambah bekal nanti ketika masuk kelas, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa. Pak Isam, sudah Pak Isam? Oh ya, sebentar. Materi.
Tidak muncul, Pak. Sudah muncul? Apa belum? Oke, ya. Oke, muncul ya. Untuk di audienya, punten, Baik. Pak Ainul sudah muncul belum di? Sudah, Sudah ya. sudah muncul, sudah. Baik. Ya, dari slide kedua, Pak. Bisa. Dari ini ya. Nah, ini ya. Oke. Baik. Jadi, strategi pembelajaran yang tepat adalah kunci untuk meningkatkan hasil belajar dan memastikan bahwa tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Ya, jadi strategi pembelajaran ini merupakan komponen yang sangat penting ketika kita melaksanakan proses pembelajaran, sehingga apabila kita betul-betul menerapkan strategi yang tepat sesuai dengan materi pembelajaran, maka hasil belajar dalam hal ini kompetensi siswa itu dapat tercapai dengan baik. Dan yang jelas bahwa dengan strategi pembelajaran yang tepat, maka tujuan pembelajaran yang direncanakan di awal itu akan dapat tercapai pula dengan baik. Tentu ini kebalikannya apabila strategi pembelajaran yang diterapkan kurang tepat, kurang sesuai dengan materi pembelajaran, maka atau tidak sesuai dengan situasi kondisi yang ada, maka hasil belajar dalam hal ini tujuan pembelajaran itu akan tidak tercapai atau bisa tercapai tetapi tidak maksimal. Oke, selanjutnya. Strategi pembelajaran adalah rencana yang terstruktur dan sistematis yang digunakan oleh pendidik untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Lagi-lagi di sini sasaran tembaknya adalah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi yang namanya strategi pembelajaran adalah rencana yang terstruktur dan sistematis. Seluruh rencana-rencana, seluruh program yang disusun oleh kita sebagai guru, baik itu mulai dari model-model pembelajarannya, kemudian media pembelajarannya, mulai dari RPP, silabus, tujuan pembelajaran, dan lain sebagainya, itu apabila sudah terstruktur dengan baik dan sistematis, itu dapat mengarahkan kegiatan pembelajaran yang baik juga, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Jadi rencana pembelajaran atau strategi pembelajaran itu dapat mempengaruhi ketercapaian ya tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada komponen-komponen dalam pembelajaran, komponen-komponen dalam pembelajaran, atau bisa disebut juga sistem pembelajaran ya. Jadi di dalam proses pembelajaran itu ada beberapa komponen yang perlu dipenuhi oleh kita sebagai guru, yang perlu kita persiapkan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah apa-apa yang ingin dicapai melalui pembelajaran tersebut. Jadi kalau kita bicara di PAI barangkali umpamanya tujuan pembelajarannya atau materi pembelajarannya adalah tentang sholat berjamaah. Kemudian di sana tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu umpamanya mempraktikkan ya, atau yang mempraktikkan gerakan-gerakan sholat. Kemudian siswa mampu mempraktikkan sholat berjamaah. Siswa mampu membedakan antara imam dan makmum umpamanya. Nah, tujuan-tujuan tersebut
itu harus disusun oleh kita sebagai guru agar proses pembelajaran yang kita laksanakan itu memiliki target ya, target yang spesifik, yaitu tujuan pembelajaran itu. Sehingga seluruh seluruh komponen itu akan mengacu pada tujuan pembelajaran. Bagaimana caranya tujuan pembelajaran tercapai? Tentunya strateginya harus tepat, metodenya harus tepat, medianya juga harus mendukung, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, metode pengajaran. Nah, metode pengajaran di sini adalah teknik atau cara yang digunakan untuk menyampaikan materi. Teknik atau cara yang digunakan untuk menyampaikan materi. Nah, jadi kita sebagai guru diberikan keleluasaan menggunakan metode-metode pembelajaran yang sangat banyak, menggunakan model-model pembelajaran yang sangat banyak, ya, baik itu dengan cara ceramah, ya, dengan cara verbal, kemudian dengan cara diskusi, bisa juga dengan cara kerja kelompok dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan dengan metode pengajaran yang tepat, yang sesuai dengan materi pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga adalah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat atau instrumen yang dapat kita gunakan ya untuk mendukung penyampaian materi. Ya, media pembelajaran digunakan untuk mendukung penyampaian materi. Jadi digunakan untuk mempermudah kinerja guru dan mempermudah pemahaman siswa, ya, itu fungsi daripada media pembelajaran. Tetapi bisa juga ya media pembelajaran itu bisa juga tidak digunakan asalkan seorang guru mampu memvisualisasikan materi pembelajaran dengan baik. Nah, ya. Jadi sekali lagi, media itu seperti kata dasarnya itu medium perantara ya antara guru dengan siswa. Jadi diharapkan dengan menggunakan media, proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Proses penyampaian materi itu bisa berjalan dengan baik, bisa tersampaikan kepada siswa yang mendengarkan. Kemudian komponen yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran, yaitu proses penilaian. Nah, jadi evaluasi itu tidak bisa dilakukan sebelum melakukan dua langkah sebelumnya. Yang pertama adalah pengukuran ya. Jadi evaluasi itu tidak bisa dilakukan sebelum melakukan dua langkah sebelumnya. Langkah yang pertama adalah pengukuran. Kemudian yang kedua adalah penilaian. Baru bisa melakukan evaluasi. Jadi pengukuran ya tentunya proses ya yang dilaksanakan sepanjang selama proses pembelajaran. Ya diukur. Tentu untuk mengukur ada instrumennya ya, ada alatnya, alat ukur. Kemudian setelah kita mengukur, baru kita alat ukurnya yaitu bisa berupa tes ataupun non tes. Setelah kita melakukan pengukuran, maka kita bisa melakukan penilaian. Ya, setelah kita melakukan proses tes ataupun non tes, ya, kita bisa melakukan proses penilaian, pemberian nilai kepada individu-individu siswa yang mengikuti proses pembelajaran. Nah, setelah penilaian maka bisa dievaluasi ya. Evaluasi biasanya ujung-ujungnya atau hasil akhirnya ada 3. Yang pertama dilanjutkan ya. Dilanjutkan dalam hal berarti
semua tujuan pembelajaran, semua siswa lulus ya sesuai dengan KKM. Kemudian yang kedua yaitu diperbaiki ya. Diperbaiki di sini berarti masih ada yang belum mencapai KKM kalau di sekolah, masih ada yang remedi. Atau yang ketiga yaitu ditinggalkan karena berbagai macam faktor yang menyebabkan bahwa umpamanya siswa A memang betul-betul tidak bisa melanjutkan proses pembelajaran atau meningkat kelas ya. Oke, selanjutnya yaitu ini adalah tadi ya merupakan deskripsi dari komponen-komponen tadi, ada tujuan pembelajaran, kemudian karakteristik siswa, komponen strategi pembelajaran ini ya. Yang pertama tujuan pembelajaran tadi, kemudian karakteristik siswa. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, jadi perlu diketahui bahwa ketika kita masuk kelas itu akan menghadapi berbagai macam karakteristik siswa. Minimal ada 3 modalitas belajar siswa ya. Modalitas belajar siswa. Yang pertama itu adalah visual. Jadi anak-anak itu paham dengan materi itu cukup dengan visual, melihat ya, atau harus melihat. Kalau hanya disampaikan secara verbal, secara lisan, itu mereka tidak paham. Tapi harus ada yang dilihat, ada yang bisa dilihat. Ya, umpamanya itu nanti kita bisa melibatkan dengan media pembelajaran. Kemudian ada juga siswa yang modalitas belajarnya atau gaya belajarnya itu dengan auditorial. Itu cukup mendengarkan saja mereka sudah paham ya, sudah paham. Kemudian yang terakhir yaitu modalitas belajar atau gaya belajar siswa yaitu kinestetik. Kinestetik di sini berarti mereka baru paham apabila dipraktikkan oleh guru. Nah, itu hal-hal semacam itu perlu kita antisipasi di dalam kelas sehingga proses pembelajaran itu tidak tersendat ya gara-gara strategi pembelajarannya tidak tepat karena tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Oke, di sini kemudian materi pembelajaran tentu harus disesuaikan ya dengan tujuan pembelajaran. Kemudian metode tadi ya, teknik dan pendekatan. Kemudian model pembelajaran, struktur atau kerangka kerja. Kemudian media pembelajaran tadi sudah disampaikan, alat bantu ya sebagai perantara antara guru yang menyampaikan materi dengan siswa yang menyerap materi. Kemudian sumber belajar. Nah, ini sumber belajar juga sangat banyak ya. Ada sumber belajar yang by utilitarian ya, ada sumber belajar yang by design ya. Jadi sumber belajar itu terdiri dari dua macam, ada sumber belajar yang by utilitarian atau sumber belajar yang tinggal pakai di sekitar ya. Umpamanya kita mau menjelaskan tentang masjid umpamanya ya, tentang masjid. Nah, masjid kemudian kita ajak siswa-siswa untuk melihat masjid secara langsung. Nah, itu sumber belajar utilitarian atau sumber belajar yang tinggal pakai. Ada juga sumber belajar yang by design, yaitu kita menggunakan media-media yang kita gunakan, kita desain sendiri, kita ciptakan sendiri untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian langkah-langkah pembelajaran, tentu urutan-urutan, tahapan-tahapan kegiatan dalam proses pembelajaran. Kemudian tadi evaluasi pembelajaran sudah disampaikan. Kemudian penilaian otentik. Nah, ini ya, penilaian ini dilakukan sebelum evaluasi ya.
dilakukan sebelum evaluasi. Kemudian pengelolaan kelas, nah ini yang juga sangat penting ya. Kita sebagai guru harus mampu mengelola kelas yang kita mampu ya, supaya selalu kondusif suasananya sehingga tidak mengganggu atau bahkan mendukung terhadap proses pembelajaran. Kemudian refleksi pembelajaran, di mana refleksi ini adalah proses di mana pendidik dan siswa mengevaluasi dan merenungkan efektivitas pembelajaran yang telah berlangsung. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini mengapa strategi pembelajaran itu sangat penting ya bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan proses PPL. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Tentu apabila kita menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, proses pembelajaran itu akan efektif ya. Akan efektif, tidak jadi beban terhadap kita sebagai guru dan juga akan memudahkan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Ya tentu strategi pembelajaran yang berkembang sekarang ya, apalagi dengan kurikulum merdeka ya, sebentar lagi ini mau diganti katanya dengan kurikulum deep learning atau kurikulum full ya. Ini juga seorang mahasiswa, seorang guru ya harus mampu beradaptasi secara tepat karena itu tadi ya perkembangan pendidikan ini juga sangat cepat sehingga barangkali yang kemarin saja kurikulum merdeka belum paham semua ya, tapi sekarang sudah ada wacana untuk diganti dengan kurikulum deep learning atau kurikulum full. Kemudian, nah di dalam proses pembelajaran ini harus berbasiskan student centris ya. Ini zaman sekarang itu harus sudah ke sana, bukan hanya teacher centris, tetapi sudah student centris. Jadi keterlibatan siswa itu sangat ditekankan ya, sangat ditekankan. Kemudian yang ketiga, mengakomodasi keragaman siswa. Tadi ya, keragaman siswa dalam hal gaya belajar, dalam hal karakteristik belajar. Ya, ada yang tadi visualitas, ada yang auditorial dan juga ada yang kinestetik. Kemudian yang selanjutnya, slide berikutnya, mengapa strategi pembelajaran itu penting? Yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Di sini siswa ya berbasis inquiry ya, siswa harus terus dimotivasi oleh seorang guru untuk untuk berpikir kritis, untuk kritis, sehingga ketika proses pembelajaran itu tidak hanya guru saja yang menyampaikan materi, tetapi siswa pun seperti itu ya, harus banyak bicara, harus bertanya ya, ketika beri pertanyaan mampu menjawab, itu adalah keterampilan berpikir kritis. Kemudian yang selanjutnya itu mendorong pembelajaran mandiri. Ya, dengan strategi pembelajaran di situ di slide sudah dicontohkan ya, atau ya sudah dicontohkan, ada di sini flip classroom atau blended learning dan lain sebagainya. Ini mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Artinya kita memberikan atau mendorong para siswa untuk bertanggung jawab terhadap pembelajaran atau proses belajar mereka sendiri, sehingga ketika dimintai tanggung jawabnya, ditanya ya, maka siswa akan bisa untuk menjawabnya. Kemudian yang berikutnya yaitu mendukung implementasi kurikulum yang fleksibel. Nah ini ya, tadi saya sampaikan kurikulum itu sangat banyak sekali, sangat variatif sekali. Ya, barangkali kalau dirunut, kalau saya dulu
mengalami mulai dari TBSA ya, kemudian ada juga ke sini sudah KTSP, kemudian kemarin ada kurikulum merdeka, sekarang sudah mau berganti lagi. Nah ini dengan strategi pembelajaran yang fleksibel memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan ya metode pengajaran dengan kurikulum yang diterapkan. Oke, next selanjutnya faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan. Yang pertama karakteristik siswa, ya, usia, tingkat perkembangan, gaya belajar, dan minat siswa. Ini tentu di dalam kelas ini akan sangat variatif seperti tadi saya sampaikan ya. Usia barangkali bisa kalau dalam satu kelas ya tentu akan sama, relatif sama ya. Tetapi tingkat perkembangan, kemudian gaya belajar dan minat siswa itu akan sangat bervariatif. Nah ini harus dipertimbangkan oleh kita sebagai seorang guru dalam menentukan strategi pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran. Jenis hasil belajar yang diinginkan oleh seorang guru. Baik itu kognitif, afektif, psikomotor bagi siswa ya. Karena bagi kita seorang guru maka yaitu ya kompetensi siswa yang 3 itu menurut taksonomi Bloom ya, itu yang akan menjadi garapan kita. Kognitif yaitu pengetahuan siswanya, afektif kemudian sikapnya berarti, dan juga psikomotoriknya yaitu keterampilannya. Nah, itu harus kita garap. Nah, tujuan pembelajaran di sini harus dipertimbangkan oleh kita dalam menentukan strategi pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah konteks pembelajaran, kondisi fisik dan sosial kelas, serta ketersediaan sumber daya. Nah, di sini berarti berhubungan dengan sarana prasarana, kemudian juga iklim belajar siswa di kelas ya, itu juga harus harus dipertimbangkan oleh kita dalam menentukan strategi pembelajaran. Baik, yang berikutnya yaitu tentang strategi pembelajaran dalam kurikulum merdeka di Indonesia didesain untuk memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas kepada pendidik dan siswa dalam proses belajar mengajar. Itu tadi yang tadi saya sampaikan, dalam proses pembelajaran itu jangan terpaku kepada guru ya sebagai pusat atau sumber belajar, tetapi siswa atau peserta didik itu pun harus diberikan motivasi supaya kritis, supaya ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Oke, pendekatan ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, diferensiasi dan integrasi teknologi, serta bertujuan untuk membangun kompetensi dan karakter yang relevan dengan tantangan zaman. Sekali lagi, zaman sangat cepat sekali perubahannya, ya, apalagi kalau kita berbicara tentang teknologi, itu sangat cepat sekali perkembangannya, sehingga dengan strategi pembelajaran yang tepat, pembangunan kompetensi siswa, karakter siswa yang relevan dengan tantangan zaman sekarang itu bisa teratasi ya dengan strategi pembelajaran yang tepat. Oke, kemudian di sini ada langkah-langkah dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif. Ya, slide berikutnya. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Ya. Diferensiasi. Selanjutnya, Pak Hitam. Oke. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Tadi ya, tujuan pembelajaran harus harus dirancang sedemikian rupa yang sesuai dengan minat dan bakat siswa dan kemajuan zaman tentunya. Kemudian analisis karakteristik siswa,
tadi ya, disesuaikan dengan karakteristik siswa. Kemudian yang ketiga, pilih materi pembelajaran. Ini untuk menentukan strategi pembelajaran. Pilih materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian pilih media dan sumber belajar yang sesuai juga. Model dan metode, maaf. Pilih model dan metode pembelajaran. Kemudian desain langkah-langkah pembelajaran juga. Yang berikutnya yaitu media dan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang sesuai dengan karakteristik siswa, ya. Kemudian rencana penilaian dan evaluasi, ini. Kemudian pertimbangan pengelolaan kelas, kemudian refleksi dan penyesuaian. Ini adalah langkah-langkah dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif, ya. Oke, selanjutnya. Strategi pembelajaran yang efektif adalah jembatan yang menghubungkan teori dengan praktik, pengetahuan dengan penerapan, dan siswa dengan kesuksesan. Insya Allah dengan strategi pembelajaran yang efektif, maka teori-teori yang dilakukan di dalam kelas itu dapat dipraktikkan dengan baik oleh siswa. Artinya siswa dapat memahami materi yang disampaikan. Kemudian pengetahuan dengan penerapan, ya, pengetahuan yang selama ini hanya barangkali berupa teori-teori dapat diterapkan oleh siswa. Kemudian tentu apabila proses pembelajaran belajar dengan baik, yaitu dengan strategi pembelajaran yang tepat, maka siswa insya Allah akan dekat atau akan menuju kesuksesan dengan baik pula, ya, karena paham dengan materinya, bisa mempraktikannya, bisa menerapkan di kehidupan sehari-harinya, insya Allah kesuksesan akan diraih oleh siswa kita. Kemudian slide terakhir, di sini ada tantangan-tantangan yang dihadapi ketika kita akan menerapkan strategi pembelajaran. Yang pertama, waktu yang terbatas. Ya, waktu yang terbatas biasanya kalau di dalam kelas ya kita akan dibatasi dengan 2 jam pelajaran, ya. Materi yang begitu banyak, tetapi dibatasi dengan waktu yang terbatas. Maka untuk mengatasi waktu yang terbatas ini tadi, ya, gunakan media pembelajaran untuk membantu. Kemudian keterlibatan siswa. Ini ya, kalau kita tidak mampu untuk memotivasi siswa untuk kritis, maka siswa akan stagnan, akan tidak aktif, ya. Ini tantangannya. Kemudian resistensi terhadap perubahan. Nah, ini resistensi alergi terhadap perubahan, ya. Tadinya yang dari kurikulum Merdeka sekarang sudah akan masuk ke kurikulum deep learning. Ini sangat sangat menantang sekali, ya, menantang. Apabila tidak cepat tanggap terhadap perubahan, maka ini akan menghambat terhadap proses pembelajaran. Kemudian kompleksitas implementasi, ya, ini ya, implementasi yang sangat kompleks, tentu itu menjadi tantangan bagi kita seorang guru terhadap proses pembelajaran. Kemudian keragaman siswa tadi, ya, siswa yang sangat beragam, baik itu karakter, kemudian gaya belajar, kemudian keluarga dari background keluarga, sosial ataupun ekonomi yang berbeda-beda, itu juga akan menjadi tantangan bagi kita. Kemudian keterbatasan sumber daya, ya, keterbatasan sumber daya karena prasarannya tidak ada, umpamanya, ya, itu juga akan menjadi tantangan. Ataupun gurunya sendiri yang tidak melek terhadap teknologi, itu juga akan menjadi tantangan tersendiri. Kemudian perubahan kurikulum tadi, ya, perubahan kurikulum, ya, itu juga akan menjadi tantangan. Kemudian kendala evaluasi. Oke, kendala evaluasi yang juga bisa menjadi tantangan bagi seorang guru
karena barangkali ketika proses pengukuran dan penilaiannya tidak valid dan tidak reliable, maka akan akan menghambat terhadap proses evaluasi yang baik dan benar. Nah, itu semua tentu harus kita hadapi tantangan-tantangan tersebut. Bagaimanapun caranya, maka kita sebagai guru harus memiliki visi bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan, yang kita laksanakan harus berjalan dengan baik, ya, harus berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan menghasilkan hasil proses dari proses pembelajaran siswa-siswa yang paham dengan teori yang kita sampaikan, dengan materi yang kita sampaikan, sehingga seluruh siswa dapat mencapai nilai yang diterapkan, ya, atau ditentukan, yaitu nilai KKM biasanya. Oke, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Itu dulu barangkali Pak Dr. Hisam dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja Pak Maulana dilanjut ke materi kedua, ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Muhammad Syarif yang telah mempresentasikan sesi pertamanya. Yang selanjutnya, materi berikutnya berkaitan dengan model pembelajaran yang akan disampaikan oleh asisten Profesor Sartono MPDI. Dipersilakan. Punten, Pak Sartono, suaranya belum masuk. Itu mute-nya ya. Oh iya, berarti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Islamic Center, yang saya hormati Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam STAI IC, yang saya hormati Bapak Najih ini, ya, yang saya hormati Bapak Profesor Hisam. Ini seharusnya Pak Hisam ini yang sudah gelar doktor, malah saya ini yang gelarnya masih S tungtung malah dikasih materi ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Syarif dan semua mahasiswa semester 2 dan semester 4 dan mahasiswa yang akan melaksanakan praktek PPL, ya. Alhamdulillah, merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk mengisi materi di Sekolah Tinggi Agama Islam Islamic Center. Ini kok keren, ya, bahasanya bahasa Inggris, Islamic Center itu, ya. Kalau rata biasanya kan pakai bahasa Arab. Ini pakai bahasa Inggris, ini keren, ya. Demak ini, ya. Ini Demak ini saya sebenarnya selalu berkunjung ke kota Demak, ya. Setiap tahun saya ke Demak itu ada program dari sekolah, itu Ziarah Wali Songo, itu pasti saya mampir ke Demak, ya. Yang Demak ini dikenal dengan kota wali, ya. Oke, besok lagi kalau kesini mampir loh. Iya. Kenal dengan kota wali itu, ya, Demak, ya. Kalau di Banjar ini, Pak, ini terkenal dengan kota wali juga, tapi wali murid dan wali-wali daya itu, ya. Itu ada wali itu, ya. Yang
Saya hormati semuanya yang mengikuti perkuliahan bukan perkuliahan ya, sharing aja inilah, sharing. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberi untuk mengisi materi tentang model pembelajaran pendidikan agama Islam biar spesifik gitu ya. Perlu dipahami bahwa sebenarnya kita sebagai calon pendidik, dosen juga pendidik, calon guru juga pendidik gitu ya. Perlu dipahami bahwa sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Profesor Sarip dan Profesor Hisam ini ya. Saya panggil profesor aja lah, yang penting jangan prosesor itu. Ya, ini perlu dipahami sebenarnya ketika kita mau menyenangkan mahasiswa kita untuk praktek di lapangan, itu kita harus benar-benar membekali. Salah satunya ada membekali tentang ada strategi pembelajaran, kemudian ada metode pembelajaran, ada teknik pembelajaran, ada pendekatan pembelajaran, dan ada model pembelajaran. Sebenarnya ada beberapa pakar istilah yang memang menurut saya ada sedikit titik perbedaan. Ya, yang pertama ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini kalau saya katakan ini kiat ya, atau siasat yang sengaja direncanakan guru ya sebelum atau akan dilakukan. Itu namanya strategi pembelajaran. Jadi strategi lebih ke before ya, karena ibaratnya kita mau mengajar itu strateginya apa gitu. Ya ibaratnya orang mau perang kan punya strategi, gimana supaya menang kan gitu logikanya. Nah, seorang guru itu juga harus punya strategi pembelajaran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarif. Itu namanya istilah strategi. Yang kedua, ini ada istilah metode pembelajaran. Jadi beda antara metode dan strategi. Nah, kalau metode ini lebih ke cara menyajikan materi yang bersifat umum ya. Contoh sebagai calon guru, terutama ini mahasiswa PPL, ini harus menguasai yang namanya metode pembelajaran. Metode kan banyak, mungkin sudah dipelajari di semester 1, semester 2. Ada metode ceramah, ada metode diskusi, ada metode role play, ada metode praktek, ada metode simulasi. Nah, nanti metode pembelajaran ini juga harus yang paling penting ini harus dipraktekkan pada saat mahasiswa mengajar ya. Yang selanjutnya itu ada pendekatan pembelajaran. Ini lebih ke cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Ya, lebih ke pendekatan ya, lebih ke konsep yang disajikan. Itu lebih ke pendekatan. Nah, kemudian ada teknik pembelajaran. Kalau teknik ini sama-sama menyampaikan materi, tapi ada memerlukan keahlian khusus. Nah, itu namanya teknik. Contoh tadi Pak Sarif menyampaikan tentang strategi pembelajaran dan langkah-langkahnya. Itu memiliki teknik sendiri, memiliki cara ceramahnya, ciri khas sendiri. Nah, saya juga cara khasnya seperti ini. Itu namanya teknik. Nah, materi hari ini yang akan saya sampaikan adalah model pembelajaran. Jadi model ini adalah kerangka atau pola sistematis yang dilakukan oleh guru untuk merancang, ya, mengorganisasi, melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Itu namanya model. Model itu biasanya adalah keseluruhan secara komprehensif. Contoh gini, seorang penjahit itu, penjahit profesional maksudnya, itu sebelum menjahit itu pasti akan apa? Harus apa? Mendesain kan? Nah, harus membuat kerangka sistematis, membuat pola. Maka dalam pembelajaran itu seperti sama.
ya harus punya kerangka yang sistematis, ya itu namanya model pembelajaran. Ya sama ibaratnya orang jahit, misalnya kalau saya jahit itu biasanya ditanya, Pak ini model bajunya seperti apa? Oh ukurannya ini, modelnya seperti ini. Nah, nanti akan ditulis oleh tukang jahit. Sama dalam kita mengajar itu juga butuh yang namanya merancang, mengorganisasi, dan mengeksekusi atau melaksanakan pembelajaran. Itu yang dikenal dengan istilah model pembelajaran. Nah, yang akan saya sampaikan di sini lebih ke model ya. Saya tidak menyampaikan tentang strategi, tadi sudah disampaikan. Ya, kemudian metode pembelajaran, pendekatan. Perlu dipahami bahwa kita sebagai dosen juga harus membekali mahasiswa tentang model-model pembelajaran. Sebenarnya ada beberapa model pembelajaran yang harus kita pelajari dan kita praktekkan nanti pada saat real teaching atau pada saat kita ngajar. Ya, sering saya temui di lapangan karena saya sering membimbing mahasiswa juga cukup lama. Saya juga nyambi dosen ya guru ya, saya paham terkait dengan pembelajaran. Problem-problem yang dihadapi mahasiswa pada saat ngajar itu adalah salah satunya adalah ada strategi, ada salah satunya model pembelajaran. Ya, bahkan kemarin saya bimbing mahasiswa PPL itu ya di mana, di Madrasah Aliyah. Itu mahasiswa banyak mengeluh, Pak, ini saya ngajar di madrasah kok suruh ngajar semua mapel ini